Kemudian bentuk artikelnya sama ya tadi. Aturan untuk mengubah skripsi menjadi artikel. Oke. Sebenarnya artikelnya bentuknya sama ya, kayak yang di close reading itu kayak gitu, sama aja. Jadi artikel itu terdiri dari nanti ada di template-nya, lihat di Google Classroom ada di template-nya di situ, ada formatnya. Jadi judul, nama penulis, kemudian abstrak, kata kunci, kemudian introduction-nya, terus kemudian method, research method-nya, kemudian finding and discussion, kemudian suggestion atau suggestion or recommendation kayak gitu. Kemudian ditutup sama references. Jadi ada references-nya. Jadi teman-teman nggak usah cari skripsinya kayak skripsinya siapa mau dijadikan artikel, nggak usah. Jadi skripsinya sudah ada dari mulai bab 1 sampai bab 5 sampai referensi. Jadi tugas teman-teman intinya cuma meringkas skripsi itu jadi artikel kayak gitu. Kelompoknya tuh buat apa? Kelompoknya cuma fungsinya sebagai saya bagi teman ABC ini dapat skripsi 1. Teman-teman DEF ini dapat skripsi yang kedua, kayak gitu aja sih. Tapi ngerjakannya tetap individu. Jadi kemudian saya share tiap meeting per bab. Jadi untuk meeting ini saya share untuk bab 1 dan bab 2. Karena di artikel itu sebenarnya nggak menjelaskan tentang bab 2. Jadi bab 1 dan bab 2 deskripsi saya gabungkan. Nah, nanti bab 1 sama bab 2 itu dijadikan introduction di artikel itu. Kayak gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi. Grupnya sudah ada grupnya belum di-share. Grupnya ada di Google Classroom ya. Silahkan dicek di Google Classroom. Ngerjakannya individu, yes. Jadi setiap orang semuanya ngerjakan bab 1 sama bab 2 ini kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Oke, lanjut ya. Di artikel kan awalnya itu ada abstrak. Nah, abstrak itu kita lewatin dulu. Jadi abstraknya walaupun skripsi sebenarnya sudah ada abstraknya kan, tapi saya memang nggak ngasih abstraknya biar teman-teman sendiri yang nulis abstrak gitu ya. Jadi artikel sama abstraknya teman-teman sendiri yang nulis gitu. Kita lompati bagian abstrak, jadi kita langsung lompat ke bagian introduction. Nah, introduction itu isinya apa biasanya? Saya rasa udah dijelasin sama Bu Ilham kan ya. Introduction itu bagiannya isinya apa aja? Misalkan menceritakan tentang variabelnya, menceritakan tentang tujuan penelitiannya apa, kayak gitu. Nah, untuk artikel, karena kita kan udah punya skripsi, bab 2 itu biasanya jarang dibahas sedetail di skripsi. Jadi yang bab 2 itu bisa jadi tambah-tambahan teman-teman aja untuk bagian misalkan bahas variabel tentang writing. Nah, tambahannya bisa dicari di bab 2 itu. Kayak gitu ya. Jadi mungkin karena sudah dijelaskan di kelas reading, jadi saya jelaskannya dikit aja ya. Intinya sama, kayak bentuknya sama aja kayak yang dibahas di kelas reading, cuma kita nulis artikelnya. Dari skripsi langsung, jadi nggak perlu penelitian, nggak perlu cari variabel, nggak perlu cari data, ngolah data, nggak perlu. Jadi cuma meringkas skripsi itu jadi artikel gitu aja. Dan kita lompat langsung ke introduction. Abstraknya kita kerjakan paling belakangan. Jadi setelah suggestion and recommendation, kita balik lagi ke atas ngerjakan abstrak gitu ya. Jadi abstrak kita lompati dulu. Kenapa kita lompati? Soalnya kan abstrak itu ringkasan lagi dari isi artikel kita.
Jadi mending kita ngerjakan isinya dulu sampai lengkap, kemudian kita baru ngerjakan abstraknya. Kayak gitu ya. Masih ada pertanyaan lagi? Untuk kelompok, saya bagi 4 kelompok. Teman-teman, saya bagi 4 kelompok. Masing-masing kelompok dapat skripsi yang beda. Walaupun satu kelompok, bukan berarti orang ini ngerjakan bab 1 aja, orang ini ngerjakan bab 2 aja, enggak. Tapi semuanya ngerjakan bab 1. Jadi khusus untuk meeting ini saya kasih bab 1, bab 2 untuk introduction itu ya, dikerjakan untuk artikel bagian introduction. Introduction itu ringkasan dari bab 1 sama bab 2-nya, kayak gitu. Nah, di skripsi biasanya kan ada setelah chapter 1 introduction gitu. Biasanya ada subchapternya. Biasanya ada subchapternya background of the research, objective, significance, dan lain sebagainya. Jadi kalau di artikel semua subchapternya dihapuskan. Jadi semuanya dibikin paragraf aja, dibikin kata-kata saja kayak gitu ya. Jadi nggak ada yang namanya menyebutkan A, B, C kayak gitu, nggak ada. Jadi langsung dibikin IC, sekali lagi IC lagi. Jadi bab 1 dan bab 2 itu dijadikan IC gitu, di artikel kita. Untuk grup sudah lihat semuanya, grupnya siapa aja. Grupnya itu sekali lagi kita bukan kerja kelompok, kerja kelompok gitu ya. Tapi grupnya itu hanya untuk membagi skripsinya aja. Jadi kelompok 1 ABC, si orang ABCD ini dapat skripsi yang sama, tapi semuanya ngerjakannya sendiri-sendiri. Jadi ada 4 kelompok itu ya. Ada pertanyaan lagi? Kapan, Map? Iya. Deadline-nya kapan? Sabtu Minggu. Jadi ini sudah saya kasihkan filenya untuk bab 1 sama bab 2. Nah, itu dikerjakan Sabtu Minggu. Kumpulkannya nanti Jumat depan. Jumat depan saya kasih lagi chapter 2-nya. Terus habis itu next week-nya saya kasih lagi chapter 3-nya kayak gitu. Oke, 1 minggu ya. Simple. Biasanya kalau di skripsi bab 1, 2-nya itu kan bisa nyampe puluhan halaman. Tapi kalau artikel bisa diringkes lagi jadi cuma mungkin maksimal 2 atau 3 halaman aja. Gitu. Jelas apa enggak jelas? Jelas. Oke. Ini saya unmute teman-teman yang mau tanya silakan. Ada Mbak Dinda, Mbak Laila, Mbak Lili, Mbak Riza. Silakan yang mau tanya. Bagian introduction. Oke. Kenapa bagian introduction, Mbak Lili? Bagian introduction itu ringkasan dari bab 1 dan bab 2-nya deskripsi. Jadi kalau bab 1, bab 2-nya skripsi bisa nyampe puluhan halaman, kita ringkas jadi mungkin halaman aja. Tiap orang beda ya, Mam, katanya Bunda Nurul. Iya. Beda memang, hasil artikelnya memang beda. Cuma dari satu sumber yang sama. Ya. Oke, lagi? Pertanyaan kapan-kapan.
Kita fokus ke introduction aja dulu. Jadi saya kasih filenya bab 1, bab 2 itu untuk artikel bagian introduction. Oh ya, biasanya di artikel itu nggak ada judulnya introduction kayak gitu, nggak ada. Jadi habis artikel, habis judul, kemudian nama, kemudian abstrak, keywords, nah itu langsung masuk paragraf introduction. Tapi harus ada judul introduction kayak gitu. Jadi nggak ada judulnya, jadi langsung masuk paragraf pembahasannya. Intinya yang mata kuliah reading, yang artikelnya Pak Eko, artikelnya Mas Eko, itu kan dari skripsi. Iya, skripsinya Mas Eko yang terinspirasi dari skripsi saya. Saya baca referensinya, kok ada namanya. Iya. Itu apa Contoh file. Iya. Kalau ngikuti mata kuliah reading pasti tahu dong ya. Kalau untuk isinya itu apa namanya? Harus 5 paragraph. Harus Enggak. more than. Ya, more than 5 lah pastinya. Bayangkan berpuluh-puluh halaman kita jadikan 2 halaman, jadi ya bisa banyak lah paragrafnya. Jadi saya nggak membatasi berapa paragraf untuk introduction. Jadi intinya saya cuma membatasi halaman 2 atau 3 halaman saja. Ya, kalau cari contohnya artikel dari skripsi ya punyanya Mas Eko yang dibahas di kelas reading itu ya. Namanya ditulis tangan apa? Oke. Ngerjakannya ditulis tangan apa Microsoft Word, teman-teman? Kayak mesin ketik aja ya. Well, pakai Microsoft Word aja. Dari Microsoft Word, ini dikumpulkan di Google Classroom aja. Agak keras please. Ini siapa yang tanya? Oke. Ada lagi pertanyaan? Grupnya udah tahu ya. Jadi nggak usah, misalkan si teman ini belum ngerjakan ya udah tinggal aja. Jadi grupnya bukan masalah sampean udah ngumpulin, aku tak ngumpulin dulu ya, nggak apa-apa. Jadi grupnya cuma sebagai pembagi skripsi itu tadi aja. Jadi kalau misalkan kalau temannya belum mengumpulkan atau apapun, terus nggak apa-apa. Saya nge-share babnya apa aja, kemudian teman-teman tinggal ngumpulin. Jadi kerjanya tetap individu, kelompoknya cuma untuk pembagi skripsinya aja. Nanti setelah selesainya recording share ya. Iya, di Google Classroom ya. Sebentar. Ada lagi yang mau tanya? Atau mungkin pertanyaan boleh di Google Classroom, nggak apa-apa. Saya jawab. Soalnya ini durasi meetingnya udah mau habis. Sebentar saya mau cek itu ya. Cek. Oke. Saya cek
attendance dulu ya. Mbak Karatewi ini ternyata Mbak Dita ya. Ya, karena Namanya aneh-aneh. Oke. Sebentar ini gimana ya? Bentar. Please jangan keluar dulu ya buat ngecek kehadiran saya. enggak lah. Duh, aku mau duduk kamar. Iya. Oh, jaringan itu. Oke, udah di-share kan kelompoknya tugas semesternya. Oke. Di kelompoknya belum sorry. Nanti habis ini saya klik share gitu ya. Kelompok sama apa ya? Skripsinya bab 1 sama bab 2-nya sama format artikelnya. Oke ya. Udah? Ada pertanyaan lagi? Gak ada. No question. Gak ada pertanyaan, silakan geleng-geleng kepala. Well, thank you so much for joining my class. Silakan dibaca dulu skripsinya, dikerjakan besok atau lusa. Deadline-nya next meeting Jumat depan. Jadi Jumat depan silakan mengumpulkan artikel untuk bagian introduction-nya saja. Oke? Okay, so thank you. See you next meeting ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa?